telusuri lapisan emosinya. Oke, ternyata ada rasa marah nih ketika inget uang, atau rasa sedih, atau rasa kecewa, atau sakit hati yang belum beres gitu ya soal itu. Nah, itu perlu diproses Teh, sampai rasanya jadi netral, 0 sampai 7 gitu. Misalnya dari kecil ibunya tuh sering bilang, eee, "Jangan ngeluarin uang, susah nih uang tuh," gitu, "nggak boleh jajan," misalnya ya. Nggak punya uang. Iya, ibu nggak punya uang gitu. Jadi di pikiran, orang itu, uang tuh susah dicari, uang tuh harus dikekepin gitu. Mungkin perasaannya mulia ya, berkorban gitu untuk orang lain dan ke diri sendiri pelit. Tapi kan itu nggak sehat juga ya gitu kalau terus-terusan kayak gitu. Nggak selalu kan ya yang ngeluarin uang tuh dia dapat lebih banyak. Ada Mhm, juga yang, "Kok saya udah ngasih uang tapi kok saya nggak dapat lebih banyak?" Ada iya, yang kayak mhm gitu ya. mhm mhm. Terus itu peserta tuh diminta untuk setiap hari tuh share share small win lah. Small win tuh, "Hari ini aku dapet apa ya?" Gitu. Itu bukan untuk adu-aduan, tapi lebih ke kita fokusnya adalah kita mensyukuri sekecil apapun yang kita dapat gitu. Hai, ketemu lagi di Parenting Labs. Kali ini aku mengundang seorang istri, seorang ibu, dan seorang hipnoterapis yang bakal bahas tentang trauma keuangan. Halo Teh Ica, apa kabar? Halo Teh Prem, alhamdulillah baik. Terima kasih. Makasih udah mau datang ke sini. Terima kasih sudah diundang juga, senang sekali ada di sini. Iya, udah lama kita akhirnya ketemu Iya, juga ya, rencana dari padahal kapan. sama-sama orang Bandung ya. Iya, ya ampun. Nah, sekarang kita akan bahas tentang trauma keuangan, Teh. Karena kalau yang saya pernah dengar, sering dengar, kan trauma itu biasanya kekerasan gitu ya, kekerasan rumah tangga atau pelecehan. Nah, boleh diceritain nggak trauma keuangan ini maksudnya seperti apa? Terus apa yang membedakan dengan stres biasa gitu soal, "Aduh, keur teu boga duit ya," gitu kalau kata orang Sunda mah. Coba boleh nggak Ya, diceritain? kalau nggak punya uang tuh bener-bener stres ya, Heeh, kerasa iya. gitu. Tapi si trauma keuangan ini tuh bisa halus Teh. Jadi misalnya gini, ada pola-pola yang tidak kita sadari, kayak gaji baru dateng hanya lewat aja gitu Aduh, ya. lewat Terus doang. misalnya, setiap kita punya uang besar, kita nggak bisa nyimpen gitu, atau nggak bisa nyangkut jadi apa, pasti selalu dibarengi dengan harus ada pengeluaran yang besar misalnya ya. Atau ada masalah-masalah keuangan yang bikin hidup kita tuh nggak berkembang gitu dengan Mhm. adanya uang itu gitu. Dan si trauma keuangan ini tuh nggak melulu soal orang stres nggak punya uang atau kekurangan uang, bahkan pada orang yang uangnya banyak pun gitu, tapi ada banyak masalah juga di balik keuangan itu, ya bisa jadi ada trauma keuangan di baliknya. Karena kan trauma tuh sebetulnya reaksi emosi ya yang masih tersisa, akibat peristiwa tertentu gitu ya. Nah, orang tuh banyak nggak sadar gitu. Coba boleh diceritain nggak pernah menemukan kasus, apa di klien soal trauma keuangan ini? Misalnya gini, jadi dia pengusaha nih. Mhm. Nah, dia setiap usahanya menembus omset tertentu gitu ya, selalu ada kejadian kayak misalnya dibawa kabur karyawan, atau ditipu, Mhm atau mhm. ada kebangkrutan di titik-titik tertentu. Nah, setelah ditelusuri, ternyata itu tuh bukan pola yang baru bagi dia, tapi dialami juga sama neneknya, dialami juga sama ayahnya gitu. Jadi itu familiar di pikiran bawah sadarnya gitu. Nah, emosi-emosi yang tersisa dari apa yang terjadi di masa lalu itu, nah itu yang perlu disembuhkan dulu gitu, sehingga nanti nggak ngulang lagi pola yang sama. Oh, berarti itu bisa jadi dari keluarga, maksudnya Iya, betul, sebelumnya, akhirnya kayak nurun gitu, kayak iya. mewaris mewaris. Sama kayak trauma-trauma lainnya ya, Oh, karena iya kan iya banyak iya banget iya. ya, ini tuh spesifik banget gitu si Iya iya. keuangan ini. Tapi ternyata banyak banget yang mengalami gitu. Nah, kasus-kasus ekstrim tuh bisa kayak tadi gitu, atau kasus-kasus yang halus bisa kayak yang saya sebutkan di awal tadi. Kayak sehari-hari, soal uang nggak bisa manage uang gitu, atau Mhm. boros, atau bahkan terlalu pelit sama diri sendiri gitu. Misalnya gimana terlalu pelit Nah, tuh? misalnya sayang banget nih ngeluarin uang untuk kebutuhan diri Oh. sendiri. Apalagi ibu-ibu banyak banget ya Oh, iya yang ngerasain, bener. kalau buat anak jor-joran, Mhm. buat siapa udah boleh lah gitu. Tapi ketika mau beli kebutuhan sendiri, bahkan uangnya ada, ah sayang
Ah, gitu. iya bener. Nah Saya itu pernah tuh nemu cerita tuh, ada ibu dia beli mainan buat anak ratusan ribu tuh kayaknya gampang banget, tapi buat dia kebutuhan pakaian dalam itu yang iya, udah mungkin udah punten ya, udah rombeng-rombeng, udah bolong tuh kayaknya tuh, aduh sayang padahal kan cuma mhm. 20.000 30.000 gitu Iya, kan. dan Oh itu iya kan bener bener. masa pakainya juga lama ya gitu. Tapi sayang gitu atau ngerasa bersalah ketika ngeluarin uang. Nah, bisa jadi kalau ditarik jauh ke belakang, mungkin pas kecil hidupnya tuh sangat-sangat kekurangan misalnya ya, atau dia juga mendapatkan, konstruk itu dari ibunya. Jadi ibunya dulu royal ke anak-anak, tapi ibunya sering mengorbankan diri sendiri. Nah, itu secara nggak langsung emosinya diserap gitu sama si orang itu, sama ibu itu ketika dia berperan menjadi ibu, dia melakukan hal yang sama, gitu. Kalau kita lihat apakah dia menderita dengan rasa itu, pasti ada rasa menderita dong ya Mhm mhm. sebenarnya gitu. Jadi, itu tuh yang perlu kita sembuhkan gitu. Mungkin perasaannya mulia ya, berkorban gitu untuk orang lain dan ke diri sendiri pelit, tapi kan itu nggak sehat juga ya gitu kalau terus-terusan kayak gitu. Nah terus gimana, yang sehat itu kayak gimana Teh berarti tentang, keuangan ini? Mhm. Jadi mulai dari tadi, kita ada emosi apa sih yang tersisa sama uang gitu. Apakah kita punya rasa yang nggak enak sama uang ini, itu menggambarkan relasi yang tidak sehat sama uang gitu. Ketika kita mengeluarkan uang merasa bersalah atau bahkan tidak mengeluarkan uang merasa bersalah, Gen Z ya kalau sekarang kan katanya kebanyakan Iya kan sih. self reward. Nah, itu tuh harus dicek juga emosi di baliknya gitu. Sebenarnya itu memang berasal dari hubungan yang sehat nggak sama uang. Yang sehat tuh gimana? Sesederhana kita bisa ngerasain, "Oh, ini tuh enak atau enggak rasanya?" Gitu. Ya tadi Maksudnya yang dibelinya? yang dirasakan ketika berhubungan dengan uang. Oh Mau itu oh. transaksi, mau itu sedekah ya, mau Mhm. itu nabung, mau itu investasi, apapun yang kita lakukan dengan uang, coba cek rasanya. Kalau rasanya nggak nyaman, merasa bersalah, atau ngerasa kurang, itu pasti ada yang nggak sehat gitu. Gitu, sehatnya tuh ketika kita sedekah tuh kan dengan hati yang lapang ya Iya gitu. betul betul. Itu kan, kalau ikhlas, beda ya pasti si pahalanya gitu. Nah begitu pula sama kondisi psikisnya juga gitu. Termasuk kalau kita beli-beli sesuatu, nggak apa-apa kok ketika kita beli sesuatu, tapi kitanya happy itu malah bagus. Dan secara energi ya Teh ya, ketika kita ngeluarin uang dengan perasaan yang lapang, gembira gitu, justru itu tuh malah kayak membuka aliran energi uang itu sendiri. Makanya ya kalau kita sambungkan juga ya di Islam tuh kan kalau yang bersyukur gitu kan, Mmm. terus ya kalau yang sedekah, dia dapat lebih banyak lagi, dapat lebih besar lagi. Ya itu sebenarnya balik ke rasa. Nggak selalu kan ya yang ngeluarin uang tuh dia dapat lebih banyak. Ada Mhm. juga yang, "Kok saya udah ngasih uang tapi kok saya nggak dapat lebih banyak?" Ada Iya. yang kayak Mhm gitu mhm ya gitu. mhm. Nah dari pertanyaan itu aja kan perasaan dia udah nggak enak sebenarnya sebelumnya gitu. Dan ketika nggak enak itu malah jadi nutup gitu energinya. Jadi malah seret gitu. Nah si perasaan-perasaan tadi tuh yang enak sama yang nggak enak ngaruh juga sama aliran rezekinya Teh gitu. Oh, Gitu. terus Jadi kalau itu pentingnya sehat, ya ya, rasa dan trauma si kita. rasanya untuk pas, interaksi dengan uang, apakah itu Betul, saat mendapatkan uang atau mengeluarkan memberikan iya uang. betul. Terus kalau misalkan tadi kan ada rasa bahagia ya ketika kita mungkin jajan gitu ya. Nah itu sampai sebatas mana itu masih dikatakan sehat gitu, si pengeluaran itu? Iya, pastinya kita mengeluarkan juga secara mindful ya Teh ya, eee, sesuai kebutuhan dan sesuai untuk peruntukannya enggak gitu. Jadi tetap ada ada range-nya nih gitu. Tidak terlalu pelit, tapi juga tidak menghambur-hambur gitu. Jadi meskipun kita mengeluarkan dengan sukarela, dengan lapang dada, tapi ya tidak jadi berlebihan juga gitu ya. Tetap harus dicek secara sadar gitu. Ini perlu atau tidak, ini mubazir atau tidak gitu. Jadi tetap jalan nih antara rasa sama logikanya juga tetap harus, sejalan. Balance gitu ya. Kalau misalkan kayak gini, dia terlihat mengeluarkan banyak pengeluaran gitu, terus tiba-tiba dia minjem duit ke orang, ya mungkin ke kita gitu, "Lah kemarin jajan banyak kok minjem duit?" Itu bisa jadi ada, ke arah trauma, menghamburkan atau gimana Teh? Nah,
kita nggak bisa bilang ada trauma atau enggak, tapi ada kemungkinan itu Ada gitu ya. kemungkinan ya? Karena kan dengan kayak gitu berarti kontrol orangnya juga kurang ya, maksudnya dia tidak apakah dia tidak menghitung gitu atau mungkin dia impulsif aja gitu. Ada kecenderungan ke situlah, kalau dia impulsif ngeluarin uang terus dia mungkin berpikir, "Ah, nanti juga ada lagi," gitu. Tapi Nah, ternyata pas itu ada juga tuh. Gimana iya, gimana? heeh, jadi itu bisa jadi memang pola yang sudah dia pelajari dari kecil gitu. Udahlah nggak apa-apa ngeluarin uang gitu kan, banyak-banyak untuk kesenangan sendiri, itu mungkin sudah dipelajari dari kecil. Nah, ketika itu terus dilakukan tapi sebetulnya rasa dia tuh tadi ada rasa nggak enak sebenarnya pas dia ngeluarin. Entah sebenarnya ketika ngeluarin dia tuh butuh validasi kah? Atau memang ada impulsif yang membuat dia, apa ya, punya kepuasan tersendiri. Jadi dia ngikutin rasa itu gitu, bukan berasal dari rasa yang tenang gitu, Sadar gitu ya? sadar. Nah, Bukan dari hasilnya situ. hasilnya jadi begitu biasanya. Nah, terus gimana teh caranya kita untuk akhirnya kembali gitu, untuk sehat lagi interaksinya dengan uang Mhm. ini? Nah, pertama kita harus sadari dulu ya, karena kan si trauma uang ini tuh, orang nggak banyak sadar ya gitu, tapi ketika kita mulai tahu, mulai ngeh, "Oh, ternyata masalah keuangan aku tuh seputar ini nih," gitu. Nah, ditelusuri nih, kenapa nih polanya gini mulu, gitu. Jadi dicari tahu dulu sebenarnya apa sih program yang familiar di pikiran bawah sadarnya dia, entah itu yang dia sering saksikan, entah itu yang dialami dari kecil gitu ya, karena kan trauma itu, bisa jadi yang sekarang tuh usianya 20 ke atas atau 30, itu tuh ditanamnya dari 0 sampai 7 gitu. Misalnya dari kecil ibunya tuh sering bilang, eee, "Jangan ngeluarin uang, susah nih uang tuh," gitu, "nggak boleh jajan," misalnya ya. Nggak punya uang. Iya, ibu nggak punya uang gitu. Jadi di pikiran, orang itu, uang tuh susah dicari, Mmm, uang tuh harus dikekepin gitu. mmm, Nah itu kan jadi, program di pikiran bawah sadarnya ya gitu. Atau hidupnya mungkin perih banget gitu dulu, untuk beli apa emang bener-bener nggak ada gitu ya. Nah ketika kita udah sadar ada apa tuh di masa lalu, nah, itu saatnya mulai menelusuri si lapisan emosinya gitu. Jadi ketika kita tahu, oh ternyata dulu pas kecil tuh aku susah misalnya ya hidupnya. Terus ketika mengingat-ingat tuh ya, oh ternyata ini tuh menyakitkan. Nah, rasa-rasa itu yang akan diproses, yang perlu diproses. Karena ketika rasanya masih ada, ya sampai kapanpun dia hidup, bahkan sampai 40 50 tahun, bisa mengulang pola terus yang sama gitu. Tapi kalau kita proses apa kejadiannya di masa lalu itu, si emosinya dirilis, dibersihkan gitu ya. Nah, mulai bisa masukin program baru yang tadinya mungkin di dalam pikirannya adalah uang tuh susah mhm, iya. dicari gitu ya. Nah, mulai menggeserkan, si mindset itu bahwa, "Oh uang tuh ngalir kok gitu, uang tuh energi, uang tuh, sebetulnya kalau kita tahu cara kerjanya akan mudah kok didapat." Nah itu mulai dimasukin pelan-pelan gitu. Coba, bisa disebutin nggak Teh beberapa mindset yang harus dilurusin lagi tentang uang? Nah, kayak tadi ya, yang bikin uang susah tuh ya, uang itu susah dicari atau pekerjaan susah dicari gitu ya. Terus, uang itu jadi sumber masalah. Mmm, Nah, ini kalau misalnya yang pas kecil suka ngelihat orang tua atau keluarganya ribut masalah lagi uang gitu duit, ya, warisan gitu-gitu kan. warisan, bener Itu itu mah sering banget ya pigeureuteun gitu. pisan, heeh. Ngelihat orang tuanya sama kakaknya atau adiknya berebut harta gitu ya. Nah, itu bisa jadi di pikirannya adalah, uang ini jadi sumber keributan gitu. Terus kalau orang kaya itu pasti sombong misalnya, Ah, atau iya ya, orang kaya itu masuk surganya belakangan. hisab. Ada yang kayak gitu kan. Iya 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 iya. Maksudnya padahal kan itu jadi meng-approve agar dia
ya udah aku miskin aja nggak apa-apa gitu kan. Mmm, Padahal kan dengan harta yang banyak pun kita bisa melakukan banyak hal juga ya untuk kebaikan gitu. Nah itu diluruskanlah pandangan-pandangan yang negatif soal uang gitu. Uang sumber masalah, sumber keributan, uang susah dicari, hidup ini susah karena uang gitu. Orang yang pegang uang itu jahat, rakus, sombong kayak gitu ya. Karena nggak semua orang seperti itu kan sebetulnya, begitu. Tapi kita bisa menggeser ke yang lebih sehat tuh seperti apa, dengan uang aku bisa berbuat lebih banyak hal baik misalnya ya. mmm. Dengan uang, emang uang nggak bisa beli segalanya gitu, tapi banyak hal yang bisa aku bantu ketika aku punya banyak uang misalnya. Jadi hal-hal yang pandangan-pandangan negatif, itu bisa digeser ke pandangan-pandangan yang positif gitu untuk, menjadi lebih sehat relasinya sama uang. Ya itu mindset-nya. Nah sekarang kalau misalkan langkah konkretnya seperti apa Teh, yang bisa dilakukan mungkin teman-teman yang nonton, "Wah ini kayaknya aku banget nih tadi nih si trauma keuangan ini." Nah itu yang bisa dilakukan di rumah teman-teman apa langkah Iya, konkret? sebetulnya tadi ya udah diiniin stepnya, lebih ke menyadari dulu Menyadari sebenarnya punya dulu. masalah apa nih sama Mhm. uang gitu. Terus jangan menyangkal, kayak, "Oh ya emang sekarang mah uang emang susah, ya gimana?" Iya Nah apalagi bensin nah bensin naik, dolar naik naik, iya aduh gitu. gimana dong? Karena ternyata dalam krisis tuh justru ada orang-orang yang malah, apa ya, dia naik level gitu. Oh iya Ya, iya karena iya. apa? Biasanya tuh orang-orang yang udah berdamai nih sama jadi dia nggak fokus sama masalah apa di luar, Dia nyarinya solusi. nyarinya solusi. Dan ketika kita udah nggak ada mental block, udah nggak ada trauma, itu biasanya lebih mudah kan untuk dapat solusi, clear gitu, ngelihat ada peluang apa nih gitu. Tapi yang baik-baik ya gitu, kadang ada yang memanfaatkan gitu ya, itu beda lagi. Nah, sadar dulu nih, oh aku apa nih masalah keuangannya? Kok misalnya udah 5 10 tahun karirnya kok gini-gini aja? Kan manusia tuh fitrahnya berkembang ya Teh Iya ya, pengen gitu. naik terus Heeh, kan. berkembang meskipun enggak yang harus gimana-gimana, tapi setidaknya tuh ada peningkatan. Karena kan semakin kita tumbuh juga, kebutuhan juga makin ini ya Teh Makin ya, banyak. tanggung jawab juga makin besar, kebutuhan makin besar. Jadi idealnya tuh setiap waktu tuh kita punya perkembangan, nggak cuman apa yang kita lakukan, tapi pemasukannya pun gitu. Mhm. Kenapa nih udah 5 10 tahun kok masih gini-gini aja misalnya. Minimal naik gaji lah gitu ya. Naik gaji, betul gitu kan, itu berarti kan ada kompetensinya yang naik Iya. juga. Oh oke, apa nih yang menghambat aku untuk mendapatkan lebih banyak gitu. Nah, apakah tadi ada mindset-mindset, seperti uang itu susah dicari, ya Mmm. uang tuh memang segitu-gitu aja gitu ya, itu dicari tahu dulu. Terus dilihat, apa sih sebenarnya ada cerita apa di balik itu gitu ya. Biasanya sih ceritanya ya itu tadi berawal dari masa kecil. Nah, masa kecil tuh ditanemin programnya kayak gimana sama orang tua, apa yang dia alami yang berkaitan sama dia ngerasa uang itu susah gitu, apakah memang omongan orang tua atau dia dari kecil mengalami betul-betul gitu ya, susah banget uang tuh gitu. Nah, terus si emosinya di balik itu disembuhin gitu. Itu kalau misalnya memang mau, mampu sendiri menelusuri, eee telusuri lapisan emosinya. Oke, ternyata ada rasa marah nih ketika inget uang, atau rasa sedih, atau rasa kecewa, atau sakit hati yang belum beres gitu ya soal itu. Nah, itu perlu diproses Teh, sampai rasanya jadi netral. Jadi dia tuh bisa mulai menggeser ketika udah netral, digeser tuh pikiran-pikiran tadi. Ke positif tadi. Gitu. Jadi ditanamkan, apa, cerita-cerita baru gitu Mmm. soal uang. Oh oke, uang itu mudah didapat, aku tuh punya bakat, punya potensi untuk berkembang Mhm gitu-gitu ya. mhm. Nah, itu sambil langkah konkretnya yang terus dijalani gitu. Nah kalau misalnya, kesulitan banget ya, ada yang kasusnya ekstrim-ekstrim itu mungkin perlu bantuan Nah ya, ekstrim itu kayak gimana Teh? ya kayak tadi misalnya, kalau yang aku mention tadi di awal kan yang misalnya usahanya selalu Oh mengalami bangkrut itu heeh, ya. itu gitu. Terus makin sini tuh bukannya makin mengecil atau selesai, tapi udah jatuh ketimpa tangga gitu ya, Giles terus lagi ya. ada yang kayak gitu Teh. Jadi gini, misalnya dia, mengalami ditipu nih gitu. Mhm. Nah, dia belum kelar nih sama
Emosi emosinya ditipunya ketika itu. ditipu, tapi dia mengambil keputusan atau membuat, apa ya, membuat movement untuk berusaha mengatasi itu, tapi malah jadinya Kejebak lagi. kejebak lagi. Nah, itu seringkali ada yang kayak gitu, Iya, Teh. mhm. Jadi bukannya memperbaiki situasi yang sebelumnya, malah tadi udah jatuh ketimpa tangga, kegiles Kegiles gitu kan. lagi. Nah, itu kan biasanya orang bisa, sampai depresi, Iya, sampai bener putus asa bener. gitu. Banyak yang kayak gitu kan, gitu. Kalau di kasus di klien saya itu biasanya yang judol. Mmm, Dari judol dia ke judol, pinjol, pinjol, dari terus pinjol ke masalah ke masalah keluarga. keluarga, bener. Itu juga kalau misalkan pemilu tuh biasanya tuh yang caleg-caleg gitu ya, yang mereka, effort ngeluarin uang ternyata tidak terpilih, aduh maaf ya, jadi ngebahas ke situ. Ya karena itu memang ada kenyataan Ya, Teh. Terus akhirnya ketika dia tidak terpilih, uangnya udah habis, rumah disita, itu aku pernah lihat ada rumah ini disita, dan ternyata itu adalah caleg yang gagal, dan ternyata keluarganya juga berantakan. Iya, berarti itu juga masuk itu ya? iya, terus dia nggak bisa balikinnya nanti gimana, Nah bingung kan, itu, gitu. Itu kan udah cukup ekstrim ya gitu, mhm. bisa bikin dia putus asa segala macem. Ketika ada dalam kondisi itu kan yang di pikiran tuh udah bukan bagaimana kehidupan ini, tapi kadang udahlah pengen udahan aja misalnya Iya gitu. bener, makanya jadi banyak yang bunuh Kayak gitu. diri. Jadi Oh, itu udah ekstrim ya gitu ya, itu pasti butuh bantuan profesional dan butuh waktu yang cukup lama juga ya. Profesionalnya untuk menyembuhkan psikologisnya, untuk membangun lagi, rasa harga dirinya, kan itu pasti PR banget ya, Teh, ya gitu. Udah gitu mungkin dia juga harus konsultasi soal hartanya segala macem, jadi banyak banget gitu yang harus, dia lakukan gitu. Tapi kalau buat temen-temen yang mungkin masih kayak tadi ya, Gen Z nih yang ngerasa, "Kok aku boros banget?" Gitu. Nah, itu bisa praktek sendiri sebenarnya nah dengan gimana tuh? step-step Nah yang tadi yang tadi aku sadari, sampaikan. mhm. Atau kalau aku sebenarnya nulis buku ya, Teh, ya, terus aku juga bikin workshop sebenarnya sebelumnya tentang trauma keuangan ini. Jadi workshopnya aku bikin dari tahun lalu, udah ada 3 batch, itu namanya Rewriting Your Money Story. Jadi dia itu tadi fokus untuk ngeberesin trauma finansial sebetulnya. Untuk apa ya, untuk membangun hubungan yang lebih sehat sama uang. Nah, karena ada penerbit yang ngajak aku bikin buku, akhirnya soal si trauma keuangan ini dibikin buku Di buku. juga gitu. Jadi nanti mungkin kalau temen-temen yang mau ngeproses Ini ya? sendiri, ya ini tapi belum terbit ya, Teh, Oh belum ya, terbit. Jadi mungkin nanti ditunggu aja infonya Di-follow dulu, di Instagram apa, aku, amica_369, 369. di situ nanti infonya udah dirangkum nih step-stepnya. Kalau tadi mungkin ngikutin dari yang aku omongin aja sebenarnya bisa, tapi kan bagi orang yang tidak familiar mungkin, "Gimana ya Gimana? ini Teh?" Iya, Gitu. Tapi kalau ada buku kan di situ ada nggak cuman bacaan, tapi mmm, ada pertanyaan-pertanyaan reflektif yang membuat kita sadar, "Oh, mmm. ini aku beneran ada trauma nggak nih keuangannya?" Gitu. Kalau memang ada tuh, jawab pertanyaan ini, iya atau enggak gitu kan. Terus, menelusuri ada emosi apa aja nih gitu yang memang perlu kita rilis. Terus di sini juga udah aku kasih teknik-teknik untuk ngerilis emosinya. Jadi ketika kita sadar, "Oh, ternyata dengan mindset yang ini, ada kejadian ini pas kecil, soal keuangan, aku ngerasa nggak berharga," misalnya. Nah, untuk ngerilis si rasa nggak berharganya, ada tekniknya juga di buku ini, Ada juga gitu. di sini. Oh Mhm, berarti udah runut ya? Dari iya mulai cukup menyadari runut, ada apa, mhm. lukanya soal uang, terus langkah-langkah yang konkret yang bisa langsung ditulis di buku. Iya, ada, pertanyaan-pertanyaannya jadi langsung bisa ditulis juga, terus praktek-praktek panduannya juga ada. Terus di sini juga ada beberapa cerita dari alumni yang ikut Oh workshop ada ya, Teh, juga ya. ininya, ceritanya. Ceritanya, karena kan kalau yang ikutan workshop udah ada hasilnya gitu ya, Teh, Oh, ya. iya iya iya. Kayak, waktu Boleh itu nggak ada ceritain satu yang ada. udah akhirnya dia move on? Jadi kan waktu workshop itu kita di awal tuh diajak untuk, ngelihat dulu nih, Teh, bagaimana para peserta memandang uang atau sumber rezeki itu, gitu. Kan beda-beda ya kondisi orang gitu, dan
informasi dulu, workshop sama buku ini beda ya, si Materinya materinya beda? beda Oh, gitu. oke oke. Jadi pas di workshop tuh diajak untuk dilihat dari aliran air gitu ya. Mmm, Kalau kamu ngelihat uang atau rezeki itu air, dari mana sumbernya gitu ya. Terus kalau kamu nampung uang itu, kamu nampungnya pakai apa? Gitu. Nah, gambaran orang beda-beda. Ada yang, "Teh, aku ini gambaran nampungnya katanya pakai tahu nggak ember hitam yang kecil, yang itu yang yang buat yang kecil gitu." iya, heeh. Terus, katanya embernya bolong, ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang ngegambarin, "Kalau aku katanya ngambilnya dari sumur." Gitu. Nah, itu tuh sebetulnya kan gambaran yang dikeluarkan dari pikiran bawah sadarnya. Mhm mhm. Jadi ketika orang yang menganggap uang itu dari sumur, itu tuh udah pasti dia menganggap uang itu tuh harus dengan cara yang kerja keras untuk Oh, yang didapat, susah karena ditimba sumur itu ditimba gitu kan? kan. Ada juga yang, "Aku mah kayak air terjun," gitu, jadi nggak Wih, pengen gimana-gimana, tuh. uang tuh tetap aja ada ngalir gitu kan ya. Nah itu tuh kan mempengaruhi juga sebenarnya bagaimana si, rezekinya mengalir, lewat apa yang dia pikirkan, apa yang ada di pikiran bawah sadarnya. Nah, ada yang kayak tadi, kayak si sumber airnya tuh susah, terhambat gitu ya, terus cara ngambilnya juga susah, terus pas ditampung juga pakai ember yang bocor Bolong. gitu ya. Nah, tapi setelah kita proses lah gitu ya, oke ngikutin si rangkaian workshopnya, kita lepas apa yang memang perlu dilepas, abis gitu kita ganti tuh si program yang tadi, yang awalnya nampungnya pakai ember bocor, mulai pelan-pelan diganti itu. Tapi itu harus melalui proses tadi, penetralan dulu si emosi-emosi yang hadir bersama si trauma keuangannya gitu. Baru ubah ulang, setelah diubah ulang tuh, eee, ada yang peserta yang setelah beberapa hari kemudian, jadi kan kita ada dalam satu grup ya, Teh, ya. Iya. Nah, terus itu peserta tuh diminta untuk setiap hari tuh share share small win lah. Small win tuh, "Hari ini aku dapet apa ya?" Gitu. Itu bukan untuk adu-aduan, tapi lebih ke kita fokusnya adalah kita mensyukuri sekecil apapun yang kita dapat gitu. Ada yang kayak gini katanya, "Teh, aku udah ngonten," Mhm. jadi dia udah ngonten sekian lama gitu ya, dan nggak pernah dapet endorse gitu. Akhirnya pecah telur hari ini apa kapan pokoknya kemarinnya gitu ya, ada tawaran untuk endorse berbayar gitu Mmm, kan, biasanya kayak cuman barter atau free gitu heeh, ya? gitu kan. Akhirnya berbayar terus nominalnya juga lumayan gitu kan. Itu kan kayak, apa ya, sebelumnya mungkin dia udah berusaha ngonten itu tuh dari sebelum ikutan workshop ini kan gitu. Tapi kok kenapa sebelumnya seperti tidak menghasilkan karena bisa jadi itu energinya yang menghambat gitu. Jadi ada mental block yang dia mungkin ngerasa, "Oh iya ini uang tuh susah dicari," gitu. Terus dia bilang juga, "Ini aku praktekin tiap hari untuk mengubah pandanganku terhadap uang yang tadinya kayak sumber air yang susah dan seret gitu ya, jadinya, air yang mengalir deras gitu, dan itu yang dia alami gitu, kayak gitu. Terus ada juga Teh peserta aku yang umurnya 50 50? 50 sekian lah ya, Mhm mhm. testimoninya aku masukin di buku. Oh, ada di sini? Ada? Mhm. Jadi suami istri, jadi waktu workshop batch satu tuh aku lihat ada paruh baya ya, Oh, berdua berdua? selayar Ya gitu ya, Allah, Masya tapi Allah. belum aku tanya ya, cuman Iya. aku notice aja gitu. Serius mengamati aku menjelaskan gitu ya, Teh, ya. Terus kan abis itu ada dalam grup, nah kayaknya nggak banyak share-share juga. Tapi sebulan kemudian, Teh, ya, exactly bener-bener sebulan deh kayaknya, muncullah ibu ini, kayaknya ibu ini deh, soalnya kan dia mengaku, "Oke, saya tuh 50 sekian tahun," Mhm gitu. mhm. Jadi suami saya tuh baru kena layoff katanya ya, di usia kepala 5, anaknya 3, yang satu udah lumayan SMA kalau nggak salah ya, kan ada yang kecil-kecil tuh ya. Eee, Dalam keadaan itu tuh mereka tuh kebingungan gitu, karena, eee, berusaha-usaha pun ya hasilnya belum Gagal seberapa, terus. sampai kayak, harus ngejual mobil gitu ya, Mmm, mhm kayak mhm. gitu-gitu. Intinya, dalam keadaan usia segini dengan anak 3 yang pada masih sekolah tuh bingung lah gitu ya. Akhirnya merendahkan hati untuk ikut belajar sama anak kecil Ya kayak saya Allah, gitu, Masya Allah banget ya. mau belajar selayar bareng gitu. Terus, alhamdulillahnya setelah sebulan itu dia bilang,
Tadinya tuh jadi uang tuh kayak dulu tuh uang banyak karena suaminya kerja tuh kan, oke lah ya penghasilannya. Tapi dia ngerasa, ya udah gitu, uang tuh ada, ya udah ngalir aja, tidak meresapi apa sih yang didapatkan gitu ya. Tapi setelah workshop itu mulai deh, apa ya, mensyukuri hal-hal kecil, bahkan karena sekarang udah nggak punya mobil, Mhm, kadang kan harus anak 3 nih, sama orang tuanya kadang, motoran tuh kayak harus ada yang bonceng 3 iya gitu. Tapi dia tuh ngerasa, ya happy aja sekarang tuh, meskipun apa ya, bisa dibilang pas-pasan gitu iya. ya, usaha juga tidak seperti dulu hasil uangnya gitu ya. Nah terus pas, testimoni itu, suaminya udah diterima kerja lagi dengan kondisi gajinya 2 kali lipat apa ada kenaikan gitu dari gaji sebelum dia di-layoff gitu. Di usia segini Mhm mhm. diterima lagi kerja dengan gaji yang lebih besar, ya intinya dia bersyukurlah gitu. Tapi hal besar yang mungkin lebih disyukuri itu tadi, jadi lebih memaknai si uang itu gitu, enggak yang kayak dulu banyak tuh kayak lewat Iya. aja gitu, kayak gitu. Berarti iya maksudnya keren banget ya, maksudnya di usia yang udah nggak lagi muda, diterima kerja itu kan susah banget ya? Iya, tapi gajinya malah naik Dan dan enggak satu yang kayak gitu Teh. banyak, Masya Ada Allah. juga yang, udah setahun off karena dia kecelakaan, jadi di pelayaran kalau nggak salah. Nah, jadi susah lagi untuk kerja lagi, dirumahkan gitu ya. Tapi setelah beberapa minggu, apa ya, pokoknya di rentang kelas inilah ya, Mhm setelah, mhm. workshop itu, setelah online-nya, diterima lagi, dipanggil lagi, dengan kenaikan gaji dan kenaikan, Wih, apa, jabatan mhm, gitu. ih keren banget. Terus Teh aku mau Alhamdulillah. nanya juga, ini bisa untuk ini kan masalah yang sekarang hadir mungkin ya di beberapa anak di generasi sekarang, ada yang dia harus jadi sandwich generation, harus, apa, membayar apa bukan membayar, menanggung orang tua, keluarga, tapi diri sendiri juga belum beres. Itu bisa untuk Bisa. bisa ada yang kayak gitu kliennya atau peserta workshop kemarin? Kalau yang sandwich generation ada, tapi dia sih nggak spesifik meng-highlight itunya. Cuman dia ada permasalahan sama pekerjaan suaminya gitu, tapi dia juga sebagai anak pertama, yang ibunya tidak punya penghasilan sendiri, dia juga harus membiayai itu ya Mhm. sehari-hari, itu ada Teh, Ada gitu. tanda itu bisa bisa diikhtiarkan dengan workshop Mhm. atau baca buku ini, Iya, karena yang utama di sini kan adalah menggali si tadi ya, traumanya apa, traumanya apa, emosi disadari, apa yang perlu diberesin. Nah, ketika emosinya udah diberesin, mindsetnya nanti diubah. Nah, nanti si pikiran bawah sadar itu seperti akan menuntun kita ya, gerak, langkah, keputusan yang diambil tuh kan jadi berbeda gitu dari mhm. sebelumnya gitu. Misalnya tiba-tiba ketemu nih sama kesempatan yang baru, energinya udah match Iya gitu, udah benar, nggak ada mental block, ketika match, oh, dapet nih gitu, kayak gitu Teh. keren banget ini. Terus seberapa besar dampaknya Teh, trauma keuangan ini ke fisik atau ke hubungan dengan pasangan? Sama ya Teh ya, kayak trauma-trauma lainnya, jadi erat hubungannya kondisi psikis kita sama fisik gitu. Kalau kondisi, emosi yang numpuk itu udah sangat-sangat berat dan banyak, itu bisa sangat mempengaruhi fisik. Nih, salah satu contohnya itu yang menarik, yang saya pelajari nih ya, ada katanya hubungan erat antara sakit, back pain. Mhm, Back pain tuh khususnya low, di sakit bawah sini? heeh, gitu, sama, kondisi support finansial gitu ya. Eee, Kalau misalnya orang-orang dengan permasalahan ada di sakit belakang, punggung belakang, itu kan yang saya pelajari, saya baca. Kemudian kalau ada klien yang mengeluhkan itu pasti ada kaitannya Teh, dikonfirmasi ya, saya suka Oh, heeh heeh. konfirmasi. Bener Karena nggak gitu ya? saya dan suami pun pernah mengalami Oh gitu ya, gitu. heeh. Jadi memang misalnya sakit bagian belakangnya itu nggak selalu misalnya ada cedera, Mhm pernah jatuh mhm. gitu, tapi dalam keadaan lagi banyak cemas soal finansial, atau ngerasa lagi ada kesulitan finansial gitu ya, itu tuh jadi malah kambuh gitu, Oh
kayak gitu. jadi Jadi kerasa heeh, lagi. gitu. Nah mungkin orang juga punya kondisi fisik yang berbeda-beda. Ada kan yang kalau misalnya stres dia GERD-nya kambuh Iya, gitu. bener bener. Nah, ini stresnya juga tidak terbatas ya, bisa jadi ketika stresnya soal keuangan, ya GERD-nya kambuh juga gitu. Mmm, Atau yang biasanya sering migrain gitu sakit ya, kepala. heeh, ke kepala gitu. Atau ada juga yang ke kulit, Ah, ke yaitu kulit ada? banyak Ke teh kulit? Jadi kayak gatal-gatal gitu? psoriasis, heeh, gatal-gatal itu tuh, biasanya yang stres Mhm. terus gatal-gatal itu banyak yang kayak gitu. Gitu. Jadi sebetulnya bisa luas pengaruhnya ke fisik, tergantung kondisi orangnya, tapi yang menarik yang spesifik soal, support finansial yang hubungannya tadi sama back pain yang udah saya konfirmasi ke beberapa klien saya gitu. Memang ada tuh berkali-kali yang datang tuh lagi dalam keadaan sakit punggung bagian bawah gitu Mhm. ya, terus saya confirm, ada permasalahan nggak soal keuangan gitu kan. Mmm, Entah, "Oh iya suami saya habis kena layoff," misalnya, atau, ya memang lagi ada kecemasan gitu dan nggak melulu lagi nggak punya uang, tapi misalnya dia punya uang tapi lagi, apa ya, lagi khawatir aja misalnya gitu. Bisa jadi bisa kayak jadi. gitu, Teh. Oh gitu, Jadi ngaruh itu berarti. sama fisik ya, Teh, ya. Iya. Tapi ada juga yang mungkin fisiknya nggak kerasa, mungkin, belum seberat itu gitu ya, si emosi sampai emosi yang ditanggungnya. Nah, kalau sama relasi, ya itu pasti ya, Teh, ya. Kayak tadi misalnya kalau masalahnya udah berat banget, yang tadi kehilangan uang, judol lah, Mhm. pinjol, kemudian tadilah kegagalan-kegagalan usaha, akhirnya, ada yang retaklah hubungan, sama pasangan misalnya, atau jangankan kayak gitu, kakak adik aja kan bisa berantem ya, masalah uang tuh banyak banget kan gitu. Nah itu harus kita sadari sih. Sebetulnya berarti kan sering dengar ya, "Wah ini perceraian nih karena Ekonomi, uang, karena, berantem sahabatan lama gara-gara uang, uang." iya, Ya sebetulnya bukan dari uangnya itu, tapi gimana cara kita berinteraksi ya, mindset tadi kita tentang uang, gitu ya, Teh, ya berarti. Oke teman-teman, ini kalau teman-teman juga mengalami masalah yang sama, ini, Teh Ica ini menawarkan beberapa cara nih, nanti ada mau launching bukunya, kemudian bisa juga workshop, mungkin nanti kalau ada lagi ya kalau ada lagi ya, diinfokan di Instagramnya, makanya harus di-follow nih, biar update. Atau misalkan langsung one on one ya sama Teh Ica. Di mana boleh. prakteknya Teh Ica? Di ruang terapi itu di daerah Sarijadi tapi masuknya Cimahi, nanti boleh hubungin admin aja atau boleh Nah, follow @di ruang terapi. di ruang terapi, itu boleh kalau mau yang khusus berdua aja sama Teh Ica mungkin ya karena berat banget atau misalkan malu karena ikut workshop gitu ya rame-rame. Oke, Teh Ica terima kasih banyak, bahasannya soal trauma keuangan ini. Sebelum closing nih, boleh nggak kasih pesan buat teman-teman yang juga lagi berjuang dalam trauma keuangannya? Buat yang sedang mengalami masalah ya finansial, seberat apapun jangan berputus asa, jangan putus harapan. Jalan tuh pasti ada meskipun sekarang kelihatannya kayak nggak ada atau mungkin kecil banget jalannya, tapi hal yang perlu ditelusuri dulu itu adalah masuk ke dalam diri. Seringkali kita tuh fokus untuk cari jalan tuh keluar gitu ya, padahal si jawaban tuh biasanya ada di dalam diri. Ketika di dalam diri udah beres, biasanya jalan tuh nanti ngikutin terbuka itu pelan-pelan kayak tadi ya, memproses trauma keuangan kan itu dari dalam diri ya gitu. Ketika udah terurai tuh benangnya, nanti mulai ada jalan mungkin kesempatan tiba-tiba match sama ini, match sama itu, nanti insya Allah pelan-pelan si masalahnya pun bisa teratasi. Terima kasih Teh Ica sudah datang ke sini ke Parenting Labs, dan kita ketemu lagi di Parenting Labs selanjutnya.